siapapun kita yang hadir pada malam hari ini, jangan hitung berapa banyaknya. Kita fokus sama diri kita, sama Tuhan. Karena kita mau tutup tahun ini dengan bersyukur sama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta, kasih, dan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, dari Januari sampai Desember 2021, malam ini Tuhan, kami melewati tutup tahun ini Tuhan, hanya dengan bersyukur. Karena kami tahu kami ada sampai di titik ini semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami tahu tahun 2021 terlalu berat buat kami Tuhan. Tapi karena kami pegang tangan-Mu, kami sanggup dan cakap lakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan gak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun. Saat kami datang sama Tuhan, Tuhan sambut. Bahkan saat kami pergi menjauh, Tuhan tetap sambut dan tunggu kami pulang. Itulah kasih setia yang kami rasakan sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk yang sudah hadir di tempat ini. Kau berikan hati yang rindu untuk bertemu secara pribadi denganmu, yang rindu menyembah lebih dalam lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat kami. Kami tahu malaikat-Mu memagari, membentengi, menyertai hingga mereka sampai di tempat ini Tuhan. Sebelum kami lebih dalam lagi menyembah, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan, sucikan tempat ini Tuhan. Karena hanya Yesus yang bertahta di hati kami dan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan segala sesuatu yang tidak berasal dari Engkau kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran yang kacau, segala perasaan-perasaan yang kacau di tahun 2021 kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya roh yang baru, jiwa yang baru, kami dibaharui Tuhan. Sehingga kami menutup tahun kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapak, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapakku bersyukur. Buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pergumulan. Kau ada dan ku bersyukur. Kasih setia-Mu ada bagiku begitu baik, hebat, dahsyat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atas-Mu, menyertai
menyegarkan jiwamu, mengenyangkan hidupmu. Selamanya Dia Raja, Allah yang besar, Allah perkasa. Dia Yesus Tuhanku, sekalipun bumi telah bergoncang, langit telah bergoncang, namun kasih-Mu tak pernah berubah seumur hidupku. Seumur hidupku. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang manis, penuh kasih sayang, lemah lembut, kemurahan. Kau Bapa yang setia, Allah yang perkasa, Raja damai. Selamanya Kau bertahta di hidupku. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Shiralala, shiralala, shirababababa, shirabababa, shikakakarala tata, shiralala, seka papa, serala bababababa. Shirala bapa papa sikakarala baya isa papa 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 shiraba papa papa hiraba papa sikakakarala bapa papa shiraba papa papa shirala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Tidak satu helai rambut pun Kau biarkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Takkan Kau biarkan kami melangkah ke 2020 dia tanpa perkenanan-Mu. Oleh sebab itu kami minta Tuhan tetap pegang tangan kami. Kami mau tetap ikut Tuhan. Shirala bapa papa shikarala bata tata shik. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita mau bersorak lagi buat Tuhan. Kita mau bilang betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa baiknya
Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Saatnya kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu dalam setiap kehidupan kami yang sudah Engkau sertai, Engkau pulihkan, Engkau cukupkan. Bahkan segala hal yang tidak pernah ada di pikiran kami, Engkau sudah menyediakan. Malam ini Tuhan, bila kami bisa memberikan apa yang ada pada kami, maka Engkau memberkatinya. Yang sudah memberi Engkau memberkati, yang belum bisa memberi Engkau sama-sama memberkati, karena Kau adalah Allah yang setia. Tidak ada satupun yang terlewat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan hati sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar langit akan berlalu, bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Pasti akan digenapi. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Saya undang semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah saya serahkan kepada hamba-Nya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berharap kepadamu. Karena kepada siapa lagi Tuhan kami bisa berharap? Hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah penjamin hidup kami, Engkau pemegang hidup kami, Engkau yang mengontrol setiap aspek kehidupan kami. Nyawa kami, kehidupan kami, segalanya terjamin di dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus setiap kami yang belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba Tuhan, biarkan setiap tutur kata hamba, apa yang hamba keluarkan dari mulut hamba Tuhan, semuanya berdasarkan daripada Engkau. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, dan biarkan nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sama-sama belajar. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Terima kasih sebelumnya. Tadi tiba-tiba Ibu Gembala minta tolong menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga belum mempersiapkan karena memang nggak dikasih tahu, karena biasanya dikasih tahu, tapi tiba-tiba tadi disuruh, ya udah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan malam ini. Nah, ini adalah tutup tahun yang kita lewati sekian kalinya bagi kita yang masih bertahan sampai saat ini. Saya mau memberi judul tema khotbah saya malam ini adalah Payung Teduh 2020. Kenapa saya mau menganggap payung teduh? Ada sebuah peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kita nggak tahu hujan apa yang kita hadapi nanti di tahun 2022. Karena itu mari kita sediakan payung kita bersama Tuhan. Kalau kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, saya mungkin sekarang usia saya sudah 32 tahun. Selama 32 tahun saya hidup, saya melihat tahun demi tahun, begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain yang masih lebih muda daripada saya atau yang lebih tua daripada saya, sudah melewati setiap tahunnya. Ada satu yang selalu terjadi atau bisa dikatakan menjadi siklus kehidupan kita di setiap tahunnya. Setiap tahun tuh pasti ada yang namanya suka
Dan setiap tahun pasti ada namanya duka. Cuma 2 itu yang bisa kita lewati. Kebetulan dari tahun 2019 akhir sampai sekarang, kita duka yang kita alami itu global gitu ya, yang kita kenal dengan pandemi COVID ini. Tapi ternyata puncaknya yang lebih memprihatinkan ya tahun 2021 kemarin, ketika yang namanya varian Delta sudah nyerang semua orang. Ada orang yang tidak bisa kebagian rumah sakit, ada yang harus isolasi mandiri di rumah, harus meninggal. Gak cuma itu, kita dari awal tahun kemarin dihadapkan dengan kabar kecelakaan pesawat. Di akhir ini kita dihadapkan dengan kabar meletusnya Gunung Semeru, banjir di mana-mana. Kita juga sempat merasakan dampak banjir. Yang artinya setiap tahun pasti ada suka dan ada duka. Sekarang permasalahannya, kalau suka itu datang, setiap tubuh kita bisa mengkompensasinya. Siapa yang gak bahagia dengan yang namanya suka? Bisa aja suka itu berupa kenaikan gaji misalnya, bisa aja suka itu berupa keluarga yang dipulihkan, bisa aja suka itu bermacam-macam. Kalau yang namanya suka, kita pasti bisa mengkompensasinya. Ibaratnya menerima dengan enak gitu ya, dengan legowo, dengan ikhlas. Tapi kalau duka, siapa yang bisa sanggup melewatinya? Kadang duka-duka yang bahkan itu kita alami di dalam jemaat kita. Tahun 2020 orang tua bapaknya Faris tiba-tiba dipanggil. 2021 mamanya Tiot dipanggil. Nggak ada yang bisa menebak semuanya itu. Karena itu malam ini ya kita mau sama-sama belajar. Saya juga belajar, bukan berarti saya yang paling hebat, paling pintar, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita mempersiapkan menghadapi suka dukanya di tahun 2022 nanti. Secara pribadi, secara manusia kita nggak tahu apa yang kita hadapi karena kita terbatas, tubuh kita terbatas, pikiran kita terbatas, mata kita terbatas. Tapi yang harus kita tahu adalah Tuhan kita nggak terbatas. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan payung teduhnya Tuhan di tahun 2022 nanti? Yang pertama yang sempat saya pikirkan itu, poin yang pertama adalah terus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita punya waktu doa misalnya 5 menit, kita bisa tambah lagi menjadi 10 menit. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah doa, tahun ini kita belajar untuk berdoa. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bolong-bolong, saya pribadi bolong-bolong doanya nggak tiap hari, kita lakukan setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apa untungnya membina hubungan dengan Tuhan? Terlalu banyak keuntungan yang harus kita dapatkan dengan Tuhan. Ada satu poin yang saya dapatkan ketika saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu saya berdua dengan Tuhan, itulah yang menolong waktu-waktu genting saya di dalam pergumulan. Sekalipun waktu saya dengan Tuhan misalnya hanya 20 menit. 20 menit itulah yang menyelamatkan 24 jam saya ketika saya di dalam pergumulan. Artinya, waktu di dalam Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi waktu masa pergumulan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setiap kita pasti maunya tenang. Tapi tahukah Bapak Ibu, untuk menghadapi pergumulan yang duka, dibutuhkan yang namanya ketenangan. Ketika menghadapi pergumulan yang ruwet, dibutuhkan yang namanya ketenangan. Makanya orang ujian selalu dikatakan harap tenang, ada ujian. Karena dengan ketenangan itu kita bisa menyelesaikan ujian. Bayangkan kalau misalnya kita dulu zaman saya kayak ujian nasional, kalau orang sebelah kanan kiri kita ribut, pasti terganggu konsentrasi kita untuk menyelesaikan ujian itu. Permasalahannya adalah ketenangan yang abadi, yang sejati itu cuma aja di dalam Tuhan.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita kejar ketenangan itu di dalam Tuhan. Kita bina lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mengatakan seperti ini bukan saya yang paling suci, saya yang paling kudus. Saya juga belajar kok. Saya juga mau membina hubungan Tuhan. Bahkan saya rindu saya mengalami cinta mula-mula kembali. Selanjutnya kita sama-sama buka di Efesus 6. Semua Bapak Ibu, teman-teman pasti tahu tentang ayat ini. Efesus 6 ayat yang ke 14 sampai 18. Kita sama-sama belajar. Ini pernah dibahas oleh Ibu Gembala juga. Kak Dime juga saya ingat pernah membahas tentang ini. Efesus 6 ayat 14 sampai 18 saya bacakan buat teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang terputus-putusnya untuk perlengkapan orang kudus. Poin yang pertama kita selalu dapatkan adalah kebenaran. Jadilah orang yang hidup benar. Menjadi orang baik itu it's good, itu bagus gitu. Tapi menjadi orang benar itu jauh lebih baik. Saya pribadi pernah mengatakan jadilah orang benar, bukan orang baik. Karena kalau kita menjadi orang baik belum tentu kita benar. Tapi kalau kita sudah jadi orang benar, otomatis kita pasti baik. Benar di mata manusia sama benar di mata Tuhan itu jauh berbeda. Tapi kalau kita baik di mata kita itu belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau benar menurut kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu pasti benar menurut firman Tuhan. Karena itu kerjakan kebenaran kita dengan baik. Menjadi hidup benar juga gak gampang. Karena kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Pasti yang namanya daging itu terkikis. Pasti namanya daging itu gak enak. Firman Tuhan yang paling dikenal di kalangan kita adalah kasih. Mengerjakan kasih itu kan seperti yang pernah disampaikan di tempat ini, nggak mudah, nggak gampang. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita bertubi-tubi? Tapi itu harus kita kerjakan. Karena apa? Karena Tuhan yang mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Kemudian selain dalam pada kebenaran adalah hidup adil, berbaju zirahkan keadilan. Adil, saya tahu yang namanya adil seperti apa. Ya mulai saat ini kita belajar adil untuk hidup kita. Adil dalam segala hal, di dalam keuangan, di dalam waktu kita dengan Tuhan. Jangan kita hanya menyediakan waktu kita hanya untuk dunia saja, tapi untuk Tuhan gak ada. Harus adil kita, terutama waktu dengan Tuhan. Bagi waktu kita dengan adil. Dan segala aspek kehidupan kita, berlakulah adil. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Rela, jadi artinya dalam kita menyampaikan untuk menjadi saksi, untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan atau menjadi saksi Kristus. Kita nggak perlu berkoar-koar di pinggir jalan, terima Yesus, terima Yesus. Mungkin zaman sekarang kalau kita kayak gitu, apalagi di Senggata, diviralkan kita, mungkin bisa dipanggil polisi. Tapi yang kerelaannya di sini adalah bagaimana hidup kita itu lebih menggambarkan Kristus itu sendiri. Saya pribadi, saya tahu saya belum sempurna untuk mengerjakan. Kalau orang lihat saya, orang langsung bilang, wow, begini orang hidup Kristen. Saya masih belum sempurna sampai ke tahap itu. Tapi saya percaya kalau kita rela, artinya rela itu apa ya? Bersaksi, rela menjadi saksi Kristus. Ya artinya tubuh kita ini kita rela menjadi saksinya itu sendiri.
bersaksilah melalui kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini jauh lebih bergema daripada apa kata-kata yang kita sampaikan. Kalau sampai misalnya saya di tempat ini saya bilang harus mengasihi, harus mengampuni, tapi di rumah saya nggak bisa mengasihi orang rumah saya, tapi di rumah saya nggak bisa mengasihi istri saya, tapi di rumah saya nggak bisa, di pekerjaan saya nggak bisa ngampuni orang-orang teman-teman yang nyakiti hati saya, hidup saya nggak bergema. Karena itu ya hidup kita ini yang harus dilihat orang. Itu yang berbicara tentang kerelaan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah ini kata-kata iman. Iman itu bukan hanya suatu tindakan yang ibaratnya menunggu. Saya beriman, Tuhan sembuhkan sakit saya, tapi diam aja. Iman bukan orang yang duduk diam. Iman Kristen pernah dibahas sama Ibu Gembala adalah iman yang aktif. Iman yang aktif itu artinya apa? Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Atau dalam bahasa simpelnya itu, kita yang mengerjakan bagian naturalnya dan Tuhan yang mengerjakan bagian supranaturalnya. Kalau kita sakit, apa yang harus kita kerjakan? Ya tetap kita beriman sakit kita sembuh, tapi kita juga tetap berobat. Karena Tuhan menganugerahkan dokter, perawat dan lain semuanya aspek kehidupan kesehatan itu buat kita untuk melayani kita. Untuk Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai. Pergunakanlah itu. Harus sinkron. Artinya seperti yang saya bilang tadi, yang namanya iman bukan hanya duduk diam, tapi juga kita melakukan bagian kita. Kita beriman ada pemulihan keuangan misalnya. Tapi kita cuma beriman, tapi tidak kerja, gimana coba? Kita harus tetap melakukan bagian kita. Bahkan iman yang kita kerjakan melalui bagian kita ternyata itu lebih luar biasa dahsyat dampaknya. Kalau kita baca di kitab Injil, rata-rata orang yang sembuh sakitnya itu semuanya bersumber dari imannya dia. Makanya selalu ada kata-kata Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Bagaimana perempuan yang pendarahan 12 tahun, Tuhan secara manusiawi waktu itu nggak tahu kalau ada perempuan yang punya niat nyentuh dia pasti sembuh. Itu namanya iman. Belajar dari perempuan yang pendarahan 12 tahun. Iman tuh dia datang kepada Tuhan. Dia ada usaha kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, nanti, dan berikutnya, pakai iman ini. Iman apa? Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Kemudian, dan iman itu juga untuk memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Ya ini benar juga ya, karena yang kita lawan bukan penguasa, yang kita lawan bukan pemerintah dan lain sebagainya kalau di ayat sebelumnya, tapi penguasa-penguasa udara yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita hanya dengan iman kepada Yesus Kristus kita bisa melawan itu semua. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Keselamatan dari 2021, kurang lebih 2021 tahun yang lalu kita sudah terima dengan cuma-cuma. Tapi bukan berarti untuk dicuma-cumakan. Bukan untuk disia-siakan. Tuhan sudah kasih kita keselamatan, pakai keselamatan ini dengan baik. Karena kalau kita nggak menjaga keselamatan itu, kita akan lepas dari keselamatan itu. Dan di sini dikatakan pedang roh. Apa pedang roh? Firman Tuhan. Makanya Ibu Gembala di tempat ini selalu menganjurkan kepada setiap kita, kepada saya dan semua jemaat, ayo baca firman setiap hari. Tidak apa-apa satu hari satu pasal, setidaknya baca firman. Karena firman itulah yang menyelamatkan kamu pada saat-saat genting. Atau tidak, paling tidak mengingatkan kita. Misalnya dalam kita jatuh, dalam kita keadaan dalam pergumulan, kita ingat, ada firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, engkau ada di situ bersama dengan aku. Diingatkan lagi bahwa dalam segala keadaan hidup kita, ada Tuhan di samping kita. Sekalipun mata jasmani kita gak bisa ngelihat Tuhan, gak bisa ngelihat malaikat, gak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan. Karena itu, ayo sama-sama kita terus belajar
untuk membaca firman Tuhan setiap harinya, paling tidak 1 hari 1 pasal. Saya juga sedang melakukannya itu. Kemudian dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Puji Tuhan, kita di tempat ini diajarkan dengan apa yang namanya berdoa di dalam roh. Sekali lagi, berdoa di dalam roh ketika kita menggunakan hati kita dengan sungguh-sungguh mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Walaupun tidak semua kita di sini masih dikaruniakan bahasa roh, walaupun, tapi ingat, bahasa roh bukan indikasi kerohanian kita. Tapi bahasa roh itu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan segala kerahasiaan itu bisa Tuhan tunjukkan melalui bahasa roh. Melalui bahasa roh Tuhan bisa menyampaikan nubuatannya kepada setiap kita. Bahkan setiap karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, saya berdoa jemaat di tempat ini kita semua punya karunia Roh Kudus. Supaya jemaat ini terbangun dengan kokoh. Seperti visi dan misi Ibu Gembala di tempat ini. Setiap kita mengalami yang namanya Yesus Kristus. Karena apa? Kalau semua kita di sini mengalami Yesus Kristus, artinya akar kita kuat. Berjaga-jagalah di dalam doamu dan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Berjaga-jaga, ini yang terakhir. Berjaga-jaga dalam segala keadaan. Kita nggak tahu hari Tuhan itu kapan datangnya. Saya pribadi menyimpulkan hari Tuhan itu ada 2. 1, Tuhan datang. 2, kita yang datangi Tuhan. Dulu pernah waktu kami masih bujang ceritanya sama Kak Dime, ngumpul sama mereka, Heri, sama yang lainnya. Kami ngomong, andai kata hari ini kita mati, kita masuk mana ya? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena berarti merasa dirinya masih belum layak. Karena itu Bapak Ibu, saya pribadi kadang mikir seperti itu. Kalau hari ini Tuhan panggil, saya di mana ya? Saya sering nemenin teman-teman dokter visum mayat. Saya sering menghadapi orang yang ibaratnya di sakratul mautnya lah. Mungkin Tiot sudah sering, orang kesehatan pasti sering menghadapi itu. Ketika saya mengantar jenazah itu ke kamar jenazah, atau saya ketika masih merapikan jenazah itu, saya ngomong di dalam hati saya, di mana dia Tuhan sekarang? Kalau dia orang yang tidak percaya dengan Engkau, di mana dia sekarang? Kalau dia pun orang yang percaya dengan Engkau, di mana dia sekarang? Apa yang dia lihat saat ini? Itu yang saya pikirkan. Karena itulah berjaga-jagalah senantiasa di dalam roh. Berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah. Apa yang harus kita kerjakan dalam berjaga-jaga ini? Sudah dijabarkan tadi di awal. Segala sesuatunya bisa kita kerjakan dengan baik. Terus bina hubungan intim dengan Tuhan. Punya iman yang positif, iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Kerelaan tubuh kita untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian kita pakai keselamatan kita. Terus belajar firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, itu ibaratnya semakin sering kita membaca firman Tuhan, maka ayat-ayat itu akan nyantol di otak kita. Dan itu yang mengingatkan kita pada saat-saat genting di dalam hidup kita. Berjaga-jagalah di dalam roh, berdoalah senantiasa setiap waktu. Saya percaya tahun 2022 pasti banyak kejutan yang kita nggak tahu. Tapi satu yang saya percaya, selama kita punya payung teduhnya Tuhan, apapun pergumulannya akan kita hadapi nanti, kita akan tenang. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Terima kasih. Saya undang teman-teman untuk maju. Teman-teman WL dan pemusik. Kita angkat satu pujian yang tadi refnya saja.
Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Tidak pernah berhenti kasih-Mu bagi setiap kami. Nyata sampai malam hari ini kami rasakan. Karena kami boleh ada, kami boleh hidup sampai pada detik ini. Itu karena kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup. Membuat kami memiliki keyakinan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Dalam segala hal Engkau ada dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah dalam mengakhiri tahun 2021. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi benar-benar kami rasakan bahwa kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Tidak ada kata-kata yang dapat kami sampaikan kepadamu selain ucapan syukur. Bahwa Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Engkau begitu setia. Walaupun kami kurang setia. Sebagaimana firman-Mu pada malam hari. Kendati pun kami sering lalai dalam berdoa, lalai dalam merenungkan firman, namun Engkau tidak pernah lalai memperhatikan kami. Engkau tidak pernah lalai menjaga dan melindungi kami. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat setia dan sungguh setia. Dan tidak pernah janji-Mu yang tidak ditepati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu malam hari ini mengajar kami. Di tengah situasi hidup kami dalam memasuki tahun 2022. Yang masih penuh tanda tanya bagi kami apa yang akan kami hadapi. Tapi firman-Mu mengingatkan agar kami selalu punya persekutuan pribadi dengan Engkau. Itu yang membuat kami kuat merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami bagaikan di tepi aliran sungai yang daunnya tidak pernah layu dan yang selalu berbuah tepat pada musim. Itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, supaya kami berbuah dalam kebenaran-Mu, berbuah dalam kasih-Mu, berbuah dalam kesetiaan. Terima kasih. Bahkan seberapa kami dari jemaat, bilangan jemaat-Mu yang kecil malam hari, yang boleh datang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Kira anugerah kesetiaan Tuhan selalu menyertai kami. Setiap pribadi punya kerinduan untuk punya hubungan yang intim dengan Engkau, yaitu hubungan yang selalu menyatakan pribadi-Mu dan pribadi kami menyatu. Sehingga kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami perbuat. Tanpa kami punya hubungan intim dengan Engkau, kami tidak akan mengerti arah kemana jalan hidup kami. Kami tidak akan mengerti apa yang harus kami perbuat. Tapi pada saat kami memiliki hubungan intim dengan Engkau, maka Engkau sendiri akan berjalan dalam roh kami masing-masing. Apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Karena Engkau mengajar kami untuk senantiasa hubungan intim juga melalui kebenaran firman. Setiap hari Engkau menyampaikan firman-Mu bagi kami. Firman itu adalah hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri. Dan firman itulah yang bergerak menghidupkan iman kami. Membuat roh kami menyala-nyala dalam melayani Engkau. Membuat roh kami Tuhan punya kerinduan seperti rusa yang rindu air. Kami merindukan Engkau. Terima kasih. Firman-Mu luar biasa malam hari ini.
mengingatkan kami untuk melihat kembali apa yang telah kami perbuat dalam 2021. Antara hubungan kami dengan Engkau, kerinduan kami akan Engkau, persekutuan kami dengan Engkau. Tapi kami percaya di tahun 2022 Tuhan lebih lagi bergerak dalam setiap kami. Engkau tidak akan berhenti sampai kami mengenal Engkau secara pribadi. Engkau tidak akan berhenti bergerak di dalam kami sampai kami melihat dengan mata rohani kami bahwa Engkau ada di dalam hidup. Terima kasih memberkati seluruh jemaat yang hadir, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang pada saat ini yang beribadah dari rumah. Masing-masing Engkau memberkati, memberikan kerinduan yang sama akan Engkau di dalam tahun 2022 untuk lebih punya persekutuan yang indah lagi dengan Engkau. Terima kasih memberkati masa depan anak-anak, memberkati rumah tangga lepas rumah tangga, memberkati pekerjaan masing-masing, memberkati pertumbuhan rohani masing-masing, memberkati pengenalan akan Engkau setiap jemaat. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Allah yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Pada saat kami menghadapi segala sesuatu yang tidak mungkin kami dapat lewati. Tapi bersama dengan Engkau kami akan mampu melewati segala persoalan, masalah yang menghambat pertumbuhan iman kami. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih. Engkau memberkati jika yang datang dalam keadaan sakit, kuasa bilur-Mu menyembuhkan malam hari ini. Jika yang datang dalam keadaan lemah, kekuatan ilahi turun atas setiap kami. Jika yang datang masih dalam beban persoalan masalah, maka Engkau Allah yang memberi jalan keluar indah dan tepat pada waktu. Jika yang ada datang masih terikat oleh roh dunia ini, maka Engkau membebaskan, melepaskan. Sebab di dalam Engkau ada kelepasan, kebebasan dan kemerdekaan. Saat Engkau memerdekakan maka kami benar-benar merdeka. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih jika ada yang jatuh Engkau angkat. Jika ada yang sesat Engkau bawa kembali pulang. Sebab siapakah kami? Engkaulah Tuhan yang mempunyai hidup kami. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Sebab Engkau sudah menebus kami dengan harga yang lunas dibayar. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih. Bahkan kami bersatu hati berdoa pada malam hari ini. Kami memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami memberkati biar keamanan bangsa ini menjadi bagian seluruh Indonesia Tuhan. Kami memberkati perekonomian bangsa ini. Kami memberkati apapun menjadi program bangsa kami Tuhan. Pemerintah bangsa kami. Engkau turut campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kesehatan bangsa kami Tuhan. Biarlah COVID-19 ini boleh berlalu dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Allah kami. Memberkati presiden, wakil presiden dan seluruh kabinet Tuhan. Memberkati Polri, ABRI yang menjaga keamanan bangsa ini. Engkau bergerak bersama mereka. Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa ini. Baik provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, pedesaan, sampai wilayah RT RW, roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Agar mereka mengutamakan kesejahteraan masyarakat wilayah mereka dipercayakan Tuhan. Lebih dari kepentingan mereka sendiri. Terima kasih ya Allah, Kau memberkati para medis, dokter, perawat yang bekerja keras dalam 2 tahun ini Tuhan. Dalam menghadapi COVID-19 dan selanjutnya Tuhan. Engkau bergerak bersama mereka Tuhan.
Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam mereka. Engkau juga menjaga melindungi setiap mereka. Baik mereka yang bertugas maupun keluarga mereka, suami, istri dan anak. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Allah kami. Memberkati seluruh apapun yang menjadi kerinduan jemaat. Sehingga mereka melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di luar kemampuan mereka. Membuat iman mereka hidup, membuat iman mereka bertumbuh. Terima kasih. Memberkati juga setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Mulai dari Aser, Kolektan, LCD. Memberkati pemain musik, singer, song leader, pembicara dan seluruh yang duduk diam. Memberkati. Pengamanan Engkau memberkati. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menerima kebenaran. Biar kebenaran firman itu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam menyungsung tahun 2022. Untuk mendapat kekuatan bertahan teguh. Berdiri tegap di hadapan. Terima kasih ya Allah kami. Terpujilah Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak menerima. Terpujilah Engkau Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian aja pengumuman. Ada yang mau diumumkan itu? Besok ada ibadah jam 10 ya. Jam 10 mulai ada perjamuan kudus ya. Ya. Itu aja pengumuman. Ya. Besok jam 10 mulai ibadah sampai selesai dan ada perjamuan kudus. Makasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Silakan Ibu Gembala. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Walaupun waktu sangat singkat, tapi dalam waktu yang singkat ini Roh Kudus bergerak luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Dan saat ini sidang jemaat, marilah kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Marilah kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, persekutuan kasih di dalam Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dan perlindungan dari Tuhan menjadi bagian kita yang hadir pada malam hari ini. Dan
berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian kita semua, sehingga setiap pribadi yang hadir tidak akan pernah mengalami kekurangan, sebab Engkaulah Allah kami yang mencukupi segala kebutuhan keperluan kami sesuai kekayaan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, dilindungi oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin.